didengarkan baik-baik, suara beliau lagi sedang mungkin tidak sehat, kita dengarkan betul-betul. Jangan sampai satu pun yang mengantuk, jangan sampai satu pun yang berbicara, ngobrol sama satu sama lain temannya, jangan. Dengar, karena kesempatan ini belum tentu bisa terulang kembali, belum tentu, ya, belum tentu. Maka nikmat yang ada sekarang ini harus kita jaga, jangan sampai kita sia-siakan, manfaatkan. Pandang wajah beliau, pandang wajah beliau sedalam-dalamnya, karena wajah ini terlalu banyak memandang wajah para ulama, karena wajah ini terlalu banyak bertemu dengan ulama-ulama. Pandang wajah beliau, mumpung beliau ada di hadapan kita, kita selalu mendengar beliau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Malam hari ini ada di depan kita, kita dengarkan dengan baik, sabar, ngantukmu lepas, malesmu lepas. Malam hari ini niatkan lillahi ta'ala untuk duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Qadratullah, wabil khusus al-maghfurlah, Buya Handa kita tercinta, bertambah bangga, bahagia insyaallah di sana menyaksikan guru mulia kita tercapai niat beliau, beliau bisa hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Kami mohon maaf ala taksir istiqbalikum Habibana Mahdi, jazakumullah khairan jaza, beserta majmuah rombongan Asyikul Mustafa dengan suara-suara indahnya yang telah menghibur kita semua. Habibana Muhammad Basuro, ada Gurunda Ustaz Iqbal, Ustaz Wahyudi, dan guru-guru semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Itu saja, dengerin ya, catat, jangan terlewatkan. Rugi, wallah rugi, jangan sampai terlewatkan. Selama ini kamu selalu minta dalam, Buya minta Habib Bahar, Buya. Kalau malam ini Habib sudah ada di sini, kamu tidur, awas, besok nggak ada izin pulang bagi kalian. Paham tuh? Siap menyimak? Siap mengikuti? Siap mendengarkan? Takbir! Sallu ala Rasulillah. Itu saja dari kami, pemanasan dikit Habib, cuman itu baik bisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Mahdi bin Syahab, wabil khusus lagi yang saya cinta, yang saya muliakan mudir Ma'had Qudratullah Kiai Haji Ahmad Syafiq Hidayat, yang saya cinta, yang saya muliakan, karena saya yakin beliau hadir pada malam hari ini. Muassis, pendiri Ma'had Qudratullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, beserta seluruh para pengajar-pengajar, alim ulama yang lain, hadirin hadirat, khususnya para talabah, santri-santri, banin, banat, yang laki yang perempuan, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya,
Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran dan keluhurannya. Dan dialah Allah yang menggerakkan hati kalian. Hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian untuk duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis sholawat, di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu hal apapun, perkara apapun yang lebih utama dan lebih mulia diawali selain daripada diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sengaja memulai nasihat-nasihat saya dengan memuji zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya sebenarnya tidak bisa hadir. Saya bisa ceramah di Padang. Di Padang itu ada 8 tempat saya ceramah. Pulang dari Padang sampai bandara saya langsung ceramah, ada 6 tempat. Besoknya saya langsung ke Banjarmasin, 2 tempat ceramah. Pulang dari Banjarmasin, ya, pulang dari Banjarmasin itu saya langsung ceramah, ada 9 tempat. Selesai dari 9 tempat itu subuh, saya langsung ke bandara. Saya langsung ke bandara, saya langsung kemari. Karena bagi saya tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah dalam berdakwah, menyebarkan ajaran kakek saya Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang disampaikan Kiai tadi, saya jauh-jauh datang kemari dalam keadaan sakit untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Bagi saya tidak ada kata jauh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata capek. Bagaimana dengan kalian yang ingin mendapatkan ilmu, terus ada kata capek, kata lelah, kata kemalaman. Saudara-saudara, ini tempat turunnya barakah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Saudara-saudara, terpal yang kalian duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah
Dan bagi saya, terpal yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, apakah tidak pernah alam tara wa alam tasma', tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar sebuah syair yang berbunyi, alam tara jildal hakira mugabbalan bisagafi lama'an sara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau lihat kulit yang hina, kulit yang tak berharga, kulit yang tak bernilai, kulit itu dicium di bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, ini saya punya kulit, ini kulit saya sobek jadi dua, yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Saya tanya, jawab yang keras, ini kulit yang saya bikin dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudu? Boleh gak saya buang di tempat sampah? Boleh gak saya taruh di belakang? Kulit yang satu jadi sampul ayat suci Al-Quran. Boleh gak saya pegang gak punya wudu? Boleh gak saya taruh di bawah? Padahal kulitnya sama. Paham? Apa yang membedakan? Kulit yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia, itu ayat suci Al-Quran. Menambahkan derajat Nabi? Tidak, saudara-saudara. Kalian duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menjadi mulia, tapi kalian yang menjadi mulia. Kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menjadi agung, tapi kalian yang menjadi agung. Ada sebuah syair yang berbunyi, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung, syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, bertambah agung, bertambah terpuji. Kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi bisa berkurang. Engkau duduk di sini bersolawat, engkau yang bertambah mulia, engkau yang jadi mulia, engkau yang jadi agung. Bukan Nabi yang menjadi terpuji, engkau yang menjadi terpuji, engkau yang dipuji. Sebab kenapa? Sebab duduknya engkau di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diceritakan ketika Isra Mi'raj, ini saya belum bahas Isra Mi'raj, tapi ada kaitannya dalam salawat. Sampai di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan. Setiap tangan punya 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan kau punya 1000 tangan, setiap tangan punya 1000 jari? Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini. Kemudian Rasulullah bertanya,
apakah engkau bisa menghitung berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Hujan yang turun di laut, di sungai, di lembah, di gunung, dimanapun. Bisakah kau menghitungnya? Pertanyaan Rasul. Dijawab oleh malaikat itu, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu persis berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Entahkah jatuhnya di sungai, di lembah, di gunung, di laut. Setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi bisa aku hitung. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti bisa aku hitung berapa banyak jumlah dan bilangannya. Pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam bisa dia hitung. Kalian duduk pada malam hari ini bersolawat, malaikat itu bingung tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Kiai bilang dari Habib silahkan sampai subuh. Mohon maaf Kiai, karena nggak bisa. Jadi saya hanya sebentar, sedikit akan memberikan nasihat. Tapi insya Allah sedikit, insya Allah bermanfaat. Yang penting dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang penting, suatu kejadian yang luhur. Perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang kita kenal dengan Isra. Nah, para ulama-ulama salaf zaman dulu, ulama-ulama dulu itu beliau-beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab saya setiap ceramah, setiap tausiah atau setiap mengeluarkan ra'yi, pandangan, pendapat, itu pasti saya pakai maroji, pasti saya pakai sandaran apa kitabnya. Sebab banyak orang sekarang itu asal-asalan. Makanya akan saya jelaskan apa kitab-kitabnya, ya. Penjelasan saya itu dari kitab-kitab mana saja, biar kalian bisa paham dan kalian juga bisa mempelajari kitab-kitab tersebut agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang Isra Mi'raj. Ulama-ulama dulu banyak yang mengarang kitab tentang Isra Mi'raj. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau kakek daripada pengarang Maulid Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nah, disarahkan kitab tadi itu, kitab Nurul Wahhaj, disarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihad ala Nurul Wahhaj, karangan Imam Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Sayyid Utsman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan daripada Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati.
Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Marawi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau kami di daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Barat dan Banten, kalau bulan Rajab itu pasti pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf, kiai-kiai salaf itu pasti ngaji pasaran. Ngaji pasaran untuk menghatamkan kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj. Saudara-saudara, wahai santri di sini, saya mondok itu selama 20 tahun. Dari kecil saya mondok, 20 tahun saya mondok. Maka jangan sembarangan. Jangankan hati Nabi, saudara-saudara, terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qatiyyan dijelaskan darah Nabi Muhammad itu suci. Ketika perang Uhud, kakinya Nabi pernah terkena anak panah. Maka datang Malik bin Sinan, dicabut anak panah, muncrat darahnya, dikecup oleh Malik bin Sinan. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Haram, jasadmu disentuh api neraka. Abdullah bin Zubair, ketika Rasulullah habis hijamah, darahnya habis bekam, dikasih buang oleh Abdullah bin Zubair, buang di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Abdullah bin Zubair bawa ke belakang, dia lihat nggak ada orang, dia minum. Datang, sudah ya Rasulullah, di mana kau buang? Di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Di mana? Di perutku. Siapa yang mau lihat? Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi kalau udah berbicara tentang Nabi itu awas, hati-hati. Sekarang saya tanya, coba kalau orang awam ada penceramah bahas Isra Mi'raj ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, udah selesai sampai di situ. Pemahaman orang awam, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Yang keras sebelumnya apa? Kan orang awam bakal berpikir begitu. Makanya di sini kalau ada para penceramah, kalau mau memberikan ilmu, mau memberikan pemahaman, berikan pemahaman, berikan ilmu. Itu pun untuk para guru-guru, semua para guru-guru. Kalau mau kasih ilmu, kalau mau kasih pemahaman, berikan ilmu, berikan pemahaman sesuai dengan kadar pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Jangan yang harusnya belajar Risalatul Jami'ah, belajar Mabadi' Fikih, terus diajarinnya Minhaj. Jangan yang harusnya belajar Jurumiyah, diajarinnya Alfiyah. Ibaratnya begitu. Terus buruk lagi, buruk. Buruk katanya buruk itu perempuan, pakai badannya kuda. Terus apa namanya? Ada sayapnya. Ini apa-apaan ini? Ini pembodohan ini. Dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, buruk itu adalah makhluk Allah sejenis kilat. Sejenis kilat. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan turun, kaki belakangnya atau kaki depan memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini Isra Mi'raj itu. Paham? Baik. Saya nggak ceramah, saya ngajar. Anggap aja saya lagi ngajar, cuma nggak bawa kitab. Tadi telah dibacakan ayat tentang Isra Mi'raj. Semua khususnya santri, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
satu kalimat per kalimat biar faham semua. Subhana, bada Allah hadhil ayat bi subhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Ini nggak ceramah ya, anggap saya lagi ngajar. Cuma saya kalau ngajar lebih keras. Biasanya kalau di pondok santri karena saya nggak punya pondok perempuan, tanggung jawabnya berat. Pondok laki biasanya kalau saya lagi ngajar, santri ribut saya lempar pakai asbak. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Al-Imam Baghawi yang ngarang kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat kalau ada kalimat subhana itu menunjukkan sesuatu, itu menunjukkan perkara, itu menunjukkan hal, itu menunjukkan waktu, itu menunjukkan tempat, itu menunjukkan perintah, dan itu menunjukkan kejadian. Mau hal, mau sesuatu, mau perkara, mau tempat, mau waktu, atau kejadian dan peristiwa yang luar biasa. Paham? Jadi kalau ayat ada subhana dengan ayat yang gak ada subhana itu beda. Kalau ada subhananya berarti itu, kalau sumama ini kan menceritakan tentang kejadian, tentang peristiwa. Berarti kalau ada subhana berarti bukan kejadian dia, tetapi kejadian luar biasa. Nah, kenapa Allah mulai dengan subhana? Karena Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi Muhammad? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Nah, karena hal ini, peristiwa ini, kejadian ini tidak masuk akal, makanya Allah pakai subhana. Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fahim tuh? Terus makna subhana itu apa sih? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana bimakna tanzih. Santri yang kurang semangat ini. Subhana bimakna tanzih. Al-murad tanzihullah min kulli zu'. Subhana bimakna bara'ah. Ay al-murad bara'ah lillah min kulli naqs. Subhana itu adalah mensucikan Allah dari segala keburukan. Bi'adatil rijlain syaqa bi'adatil qalb. Yani hamba yang utuh itu adalah hamba yang, ayo jawab, hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, menyentuh memegang dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Sekarang saya tanya, kalau ruh tanpa jasad, apakah bisa melihat dengan alat mata? Bisa nggak? Bisa apa tidak? Sebaliknya, jasad saja tanpa ruh, apakah bisa melihat dengan alat mata? Bisa apa tidak? Yang bisa berarti bil jasad wal ruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab memang ada sebagian ulama yang berpendapat, yang berpatokan kepada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, yakni cuma ruhnya saja. Itu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Bil jasad wa ruh, karena di situ Allah pakai kata abad. Kalau cuma ruhnya saja, subhanalladzi asra bi ruhihi, kan begitu. Betul tidak? Atau cuma jasad saja, subhanalladzi
asra bimayyitihi. Ini abad hamba yang utuh, berarti Rasulullah Isra, Rasulullah Mi'raj dengan jasad dan juga ruh yang botan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mana yang lebih mulia, sandal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril alaihissalam? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sandal? Apakah mungkin ruh itu bisa pakai sandal? Hah? Berarti memang Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga bayangkan, Jibril nggak bisa berjumpa langsung. Makanya kata Rasulullah, ya Jibril di Sidratul Muntaha, ayah Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, cukup, tugasku sampai di sini. Gak ada Rasul, la yatruk khalila khalila. Jibril, kekasihnya akan meninggalkan kekasihnya. Ayo ikut. Tidak, tugasku cukup sampai di sini. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu. Aku tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau Allah ciptakan dari cahaya? Ya, aku dari cahaya, tapi bukan bagian cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Hanya engkaulah yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Maka berjumpalah makhluk yang paling mulia, berjumpa dengan Allah. Ra'al Azizul Wahhab bila hijab. Berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Mughasyafatul Qulub dan Kasyaful Ruh, bahwasanya antara Allah dengan hambanya ada 70.000 penghalang. Berapa? 70.000. Penghalang itu Allah ciptakan dari cahaya, air, dan kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan manusia bisa mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hatinya bakal copot dari badan. Bayangkan Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, saudara-saudara. Perumpamaannya begini, kalau pengen yang masuk akalnya begini. Saya tanya, bumi, andaikan bumi sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet manapun, planet apapun, mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak yang bisa sampai ke matahari? Nggak ada kan? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Cahaya. Mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, yang kembali ke dia apa? Cahaya. Matahari terbit mengeluarkan cahaya. Dia terbenam, yang balik ke matahari apa-apanya? Cahaya. Berarti satu-satunya yang bisa kembali kepada sang matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri, paham? Nah, tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Khalaqa min nur. Cuma udah berkali-kali ke Palembang, nggak pernah dicari istri orang Palembang. Jadi besok-besok anak minta sama Kiai aja lah. Anak minta sama Ustaz Syafiq Harim, orang sini istri orang Palembang, biar di Palembang cetak Bahar bin Smith. Ini banyak sama perempuan kan. Sampai mana tadi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Dalilnya apa? Qala Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa.
Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini, yakni Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid-masjid manapun, mau pergi ke tempat manapun, tidak akan mengungguli keutamaan tiga tempat ini: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Intinya saja, saya kalau mau jelasin sampai 6 hari gak bakal habis, sebab saya mau jelasin berkalimat. Intinya Rasulullah Isra Mi'raj untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang penting, suatu perintah yang ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan puasa, zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengannya untuk menerima perintah tersebut. Karena begitu utama dan penting perintah itu. Sama kayak Ustadz. Ustadz kalau mau nyuruh murid hal-hal yang biasa cukup lewat apa? Lewat WA. Tapi kalau mau nyuruh perintah yang penting lewat WA, kamu datang sekarang ke ruangan saya. Berjumpa langsung kan? Karena apa? Ingin memberikan dia perintah yang penting. Paham? Nah berarti perintah ini lebih penting daripada perintah-perintah yang lain. Apa perintah itu? Salat. Makanya jaga kau punya salat. Perhatikan kau punya salat. Saudara-saudara, as-salatu rasul ibadah. Santri udah tahu belum itu hadis itu? Udah? Coba baca, bismillah. Ajarkan dulu ke mereka, baru mereka hafalin. Nanti apa-apa yang telah kita jelaskan itu hilang. Kenapa hilang? Karena fokus mereka dia menghafal. Ya kan? Kan begitu. Tapi kalau hafalin dulu sehingga mereka udah hafal nih hadisnya atau hifdzul mutun apapun, nanti penjelasan kita juga bakal masuk. Tapi kalau kita jelasin dulu baru mereka ngapalin, abrak hancur, penjelasan kita nggak bakal masuk. Paham kan? Nah, ayo nih lihat, pasti langsung hafal. Itu orang langsung hafal nih. Ini metodenya anak. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu rasul ibadah. As-salatu rasul ibadah. As-salatu rasul ibadah. Baca 3 kali. Setiap baca pakai bismillah. 1, 2, 3. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Gabungin ya. As-salatu rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. As-salatu rasul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Baca bareng-bareng sama-sama 3 kali. Kau punya salat bagus, kau punya salat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu sedikit. Paham tuh? Jadi kalau sholat baik, sholat bagus, sholat sempurna, maka seluruh amal ibadah yang lain bakal ikut baik, walaupun sebaliknya. Kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat berantakan, kau punya sholat hancur
ibadahmu setinggi gunung, setinggi langit, sebesar gunung, nol, tidak ada nilai apa-apa. Kenapa? Karena yang menentukan, penentu, alat ukur, tolak ukur baik buruknya ibadah itu adalah sholat. Yang menentukan kau akan bahagia atau susah dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan selamat atau celaka dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan mulia atau hina dunia akhirat. Sholat yang menentukan kau akan beruntung atau kau akan rugi dunia dan akhirat. Beb, saya nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Kalau ini pesantren, nggak bisa sholat di masjid, sholat di kamar. Beb, nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Nggak bisa sholat berdiri, sholat. Nggak bisa sholat duduk, sholat. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada alasan apapun bagi kalian untuk tidak mengkodok sholat yang kalian tinggalkan. Bahkan para ulama mengatakan wali majdzub. Wali majdzub ini kan khawarikul ada. Mereka kadang tak sholat, tapi karena mereka zamanul akal, hilang akal. Orang kalau orang gila, dianggap orang gila-gila umumnya wajib tak sholat. Nah, wali-wali majdzub, beliau-beliau itu fana, lupa segala-galanya. Yang ada Allah. Sehingga para wali-wali yang majdzub, ketika mereka dalam keadaan fana, tidak wajib mereka sholat. Makanya mereka tidak pernah sholat. Tapi kata para ulama, apabila mereka sadar dari kefanaannya, apabila mereka sadar dari kemajdupannya, wajib mereka qadha mereka punya sholat. Sampai segitunya. Dulu di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau terdengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Weh, ayo sholat. Kalian yang berdagang berhenti dulu dagangnya. Kalian yang di kursi kekuasaan berdiri, ayo sholat. Kalian yang punya toko, tutup dulu tokonya. Kalian yang sedang melakukan aktivitas hal apapun, berhenti dulu. Ayo kembali kepadaku. Tetapi yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang toko tetap dengan tokonya, yang usaha tetap dengan usahanya, yang pangkat jabatan tetap dengan pangkat dan jabatannya, yang dengan dunia tetap dengan dunianya, yang mencari harta tetap dengan urusan hartanya. Kalian mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut kalian. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Orang-orang yang lebih memilih perut daripada panggilan Allah, orang ini nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Saya tanya, banyak gak orang seperti itu? Banyak gak? Banyak gak? Coba kalian lihat kalau subuh, nggak usah jauh-jauh, di Palembang aja, subuh itu harusnya penuh masjid itu dengan anak-anak muda. Ini enggak, syuyukhun ruk, orang-orang yang udah tua. Ayo saya tanya, yang paling banyak ke masjid yang muda apa yang tua bungku-bungku itu? Kalian satu hari waktu berapa jam? Sholat berapa waktu? Paling lama satu kali sholat berapa? Ambillah setengah jam. Sama wiritan setengah jam. Ambil satu jam. Atau ambillah 5 waktu itu 4 jam. Bisa kira-kira? 24 jam satu hari. 4 jam untuk sholat, 4 jam untuk Allah. Masa nggak bisa kalian keluarkan? Masih ada 20 jam untuk urusan dunia, urusan perut. Masa 24 jam semua kalian ambil untuk urusan dunia? Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Coba ngambil 4 jam, masih ada 20 jam. Lebih banyak anak 4 sama 20. Masa kita nggak bisa ambil 4 jam untuk Allah yang memberikan kita rezeki, nafas, makan, semuanya? Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Hina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku, ada yang lebih hina dari aku, ada yang lebih buruk dari aku. Setidaknya aku lebih mulia
daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya, jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dan sengaja, berarti itu orang apa? Itu orang apa? Hah? Itu orang apa? Babi apa bukan? Babi apa bukan? Babi apa bukan? Nggak usah takut ngomong babi. Ini bukan jorok atau ini ilmu, lagi ngaji nih. Babi apa bukan? Makanya jaga kau punya sob. Perhatikan kau punya sob. Apalagi anak-anak muda. Hei kalian, para pemuda-pemudi semuanya, pemuda-pemudi Islam, as-shalah imaduddin. Salat itu tiang agama. Jangan engkau yang merobohkan kau punya tiang agama. Jangan engkau meninggalkan kau punya salat. Tegakkan tiang agamamu, kuatkan pondasi agamamu. Dengan apa? Satu, dengan menjaga salat. Kedua, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyampaikan kebenaran, dengan menegakkan keadilan, khususnya para santri-santri. Jadi santri jangan lembek. Si santri mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Kena air belempuk. Borgol kakinya. Pernah di penjara 9 kali. Pernah lagi di tol, mobil kalian ditembak. Pernah ada upaya percobaan pembunuhan. Pernah diracun. Terus apa yang kalian perjuangkan untuk agama? Saudara-saudara, coba kalian lihat Habib Rizik. Habib Rizik di masa tua, di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak sampai mati. Nyawa, jiwa mereka korbankan untuk anak cucu Rasulullah. Di masa tuanya beliau di penjara. Saya berkali-kali masuk penjara. 2009 masuk penjara. Kasus kota, 2010 kasus Mapriuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 bebas. 2020 bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya langsung ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 akhir saya bebas. Belum sampai 1 bulan udah di penjara lagi. Kenapa? Karena di dalam ceramah saya membela 6 laskar yang wafat tersebut. Saya tanya, 6 laskar yang wafat rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, saya, kami yang berjuang, kenapa kami ini berusaha untuk dibungkam? Kenapa kami berusaha untuk dibunuh? Kenapa kami dipenjara berkali-kali, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki? Ada upaya-upaya percobaan kami diracun, kami dibunuh. Kenapa? Saya tanya, jawab semuanya. Apakah kami ini maling? Penjahat? Biadab? Yang keras? Apakah kami bandar narkoba? Bandar judi? Bandar miras? Koruptor? Narik uang rakyat? Nyolong uang rakyat? Jual aset negara? Terus kenapa kami dipenjara berkali-kali? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa perjuangan kami berusaha dilemahkan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah-darah para pejuang. Karena kami para habaib yang selalu berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya semua santri-santri di sini, keluar dari pondok siap bela Islam,
siap bela Islam, siap berjuang, siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Jangan macam-macam sama santri, betul? Betul. Ini santri, bos. Zaman dulu belum ada TNI, betul? Belum ada polisi, belum? Betul. Belum ada NKRI, betul? Belum ada Pancasila, belum ada presiden, belum ada merah putih. Yang ada santri, ulama, musola, pesantren. Santri zaman dulu malam basah mereka dengan air mata, malam mereka pegang pulpen, siang mereka basah dengan darah memegang pedang untuk melawan para penjajah sehingga terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Kalau bukan karena santri, jangan ngarep Indonesia bakal merdeka, betul? Betul. Oleh karenanya, sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, para pelacur berdasi yang menjual bangsa, menjual agama, menjual pelacur berdasi yang menjual bangsa, menjual negara demi kepentingan partai politiknya. Sampaikan kepada mereka, pelacur agama yang menjual ayat, yang menjual hadis, menjual agama demi kehidupan dunianya, para pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka, siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin merampok harta rakyat Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, kami bersumpah demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari kami santri-santri yang pakai sarung, maka selama itu kami santri-santri bersarung, santri-santri pondok pesantren, kami yang akan berada di barisan paling depan membela bangsa, rakyat Indonesia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Santri siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pejabat jadi pejabat yang baik, amanat, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir, hinanya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya, hinanya bodoh seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dzullat ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli tula hayati. Siapa yang gak kuat, siapa yang gak tahan dengan susahnya, pahitnya, hinanya belajar sesaat, maka yang tersisa dalam hidupnya kebodohan selama-lamanya. Nah, dari diwan ini, syair ini, berarti Imam Syafi'i mengajarkan namanya santri, namanya orang belajar itu susah, capek, lapar, hina, nguras pikiran, nguras tenaga. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok. Jadi santri itu harus Kalian pikir cuma kalian masih enak kayak begini? Bagaimana jadi santri saya kalian? Saudara-saudara, ulama-ulama zaman dulu dijelaskan dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu kitab tentang sejarah-sejarah ahli nahwu. Ulama ahli nahwu zaman dulu kalau mau belajar saking susahnya, mereka harus masuk dalam gorong-gorong seperti ini. Makin hari makin sempit, keluar dari gorong-gorong sampai tempat gurunya, kulitnya pada sobek semua. Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli obor, untuk beli lentera. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani pernah kelaparan ketika ngaji.
Beliau merangkak di padang pasir. Untuk apa? Makan pucuk-pucuk rumput. Jadi ulama dulu itu mereka ngaji nuntut ilmu itu susah, capek. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Zalaltu taliban, fa'azastu matluban." Aku hina ketika menjadi pencari dan aku mulia ketika menjadi yang dicari. Maksudnya, aku dulu hina ketika menjadi pencari ilmu, tetapi sekarang aku mulia ketika menjadi orang yang dicari ilmunya. Anak dulu juga begitu, saudara-saudara. Santri, ente tahu anak dulu kalau murojaah, mutolaah sampai jam 3, dulu masih nggak punya uang buat beli balsem, pakai cabe, ulek gini, olesin di mata. Biar melek terus ini. Murojaah, mutolaah, lapar, udah mana nggak pernah dibesuk dari jauh Sulawesi, mondoknya di Bangil, susah. Ketika anak menjadi pencari susah, tetapi ketika anak menjadi yang dicari, anak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Mahdi juga begitu. Dulu waktu masih mondok di Hadramut, mana ada perutnya buncit begitu. Kecil, susah, hina, capek, lapar. Sekarang mulia, sekarang dicari orang, sekarang agung, sekarang terhormat. Terus ente mau dapat dengan gitu aja gitu? Saya tanya, ini buat para santri. Kalian ingin menikmati keindahan puncak gunung. Ketika memanjat puncak itu capek nggak? Capek nggak? Ingin mendapatkan mutiara yang indah, kalian harus siap basah. Bahkan kayu gaharu kalau dicium gini wangi nggak? Dicium begini belum dibakar wangi nggak? Enggak. Tapi ketika kayu gaharu itu dibakar, bercumbu dengan sang bara, dia menahan panasnya bara, baru dia merasakan, baru dia tercium harumnya. Jadi syarat tercium, dia harus rela menahan panasnya bara. Anak tanya, cuma ikhtiar, kehati-hatian anak. Kenapa? Karena kalau anak terima, akan tertanam dalam hati anak rasa untuk mendiamkan kezalimannya. Contoh, kalau anak terima dari bantuan dari pemerintah, Beb, tuh gubernur, menteri, itu atau bupati atau wali kota tuh salah tuh Beb, itu nggak adil, itu salah. Kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin saya bisa dikasih semen 100.000 sak, nggak enak saya menegur. Kemarin saya bisa dikasih amplop 200 juta. Banyak nggak ya begitu? Dikit amat ini kamu jangan calon penerima ini semua. Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya saya nggak mau terima, ya karena itu tadi. Makanya saya mau ngomong suka hati-hati saya. Saya mau bahasa apa kayak bahasa apa, bodoh amat. Betul. Cuma kalau yang terima itu biasanya takut-takut tuh, nggak mau bahas-bahas itu. Tapi nggak salah, kan saya bilang saya ikhtiar, paham? Ikhtiar. Sufyan Ats-Tsauri, beliau 17 tahun tidak minum air Zam-Zam. Ya Imam, air Zam-Zam sunnah, kenapa kamu nggak minum? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri, aku bakal minum air Zam-Zam. Terus kenapa emang? Gayung yang disediakan di Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah, makanya saya nggak mau. Sampai segitunya ikhtiar. Nah, itulah yang kami ikuti. Itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Quran, lagu prajurit. Nah, ya, itu saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Nanti kita tutup dengan lagu prajurit pembela Rasulullah. Santri bawa HP nggak? Oh enggak. Kalau bawa Allah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.